Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Langit desa Adiraja siang itu menggantung kelabu, awan menekan bumi seakan ikut berduka. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang terbuka lebar di tengah pemakaman. Nafa berdiri di tepi liang lahat, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar menahan isap. Ia masih tidak percaya Syahroni, lelaki yang semalam masih sempat memeluknya hangat, kini terbujur kaku di dalam peti. Kematian itu disebut karena sakit perut, tapi bagi Nafa terlalu cepat, terlalu janggal. Di depan matanya, beberapa lelaki desa menurunkan peti jenazah ke dalam lubang tanah. Suara kayu peti beradu dengan dinding tanah, berat dan menghantam telinga. Jantung Nafa berdegup kencang, seakan setiap hentakan tanah adalah hantaman ke dadanya sendiri. Tatapan Bu Kusuma menusuk dari seberang liang. Mata itu tajam, dingin, penuh kebencian yang tidak pernah disembunyikan. Sudah kubilang, kau hanya membawa sial, bisiknya lirih, tapi cukup jelas menyambar telinga Nafa. Tubuh Nafa kaku, tenggorokannya tercekat. Air mata mengalir deras, tapi bukan hanya karena kehilangan suami, juga karena luka dari kata-kata itu. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, namun bibirnya tak sanggup terbuka. Tubuhnya seakan terpaku pada tanah pemakaman yang becek. Dari belakang, suara-suara bisik warga semakin jelas. Kasihan Syahroni, mati muda gara-gara perempuan itu. Benar, sejak menikah dengan Nafa, banyak kesialan menimpa keluarga Kusuma. Bisikan itu menusuk telinga, membuat kepala Nafa pening. Ia merasa seluruh tubuhnya ditelanjangi oleh tatapan curiga. Telapak tangannya dingin, jari-jarinya menggigil tak mampu digenggam rapat. Pundaknya bergetar, dada terasa sesak. Ia menunduk, berharap tanah saja yang menelannya bersama peti suaminya. Perempuan, suara Bu Kusuma terdengar lagi saat tanah pertama mulai ditabur. Hidupmu tidak akan tenang setelah ini. Rumah itu akan mengajarmu. Kalimat itu lirih tapi dingin seperti hembusan udara dari liang yang terbuka. Nafa menoleh perlahan, wajahnya basah oleh air mata. Sorot mata Bu Kusuma membuat bulu kuduknya berdiri. Perempuan tua itu tidak hanya berduka, tetapi juga seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Nafas Nafa tersengal, tubuhnya nyaris goyah. Ia menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, meski lututnya sudah begitu lemah. Tanah mulai menutup peti, suara sekop beradu dengan kerikil. Setiap lemparan tanah terdengar berat, seakan menutup pintu kehidupan yang terakhir. Nafa terisak, bahunya terguncang. Ia ingin berlari, memeluk peti itu untuk terakhir kalinya, tapi kedua kakinya beku. Air mata bercampur dengan gerimis yang tiba-tiba jatuh dari langit. Bulir pertama membasahi wajahnya, dingin menusuk kulit. Dalam sekejap, hujan deras mengguyur seluruh pemakaman. Orang-orang bergegas, tapi Nafa tetap berdiri di sana. Rambutnya basah menempel di wajah, bajunya melekat di tubuh yang gemetar. Nafasnya berat, dadanya sesak. Seorang tetangga, Pak Wagiman, sempat menepuk bahunya. Nafa, ayo pulang. Kau bisa jatuh sakit. Nafa hanya menggeleng pelan, matanya terpaku pada tanah yang kian menggunung menutupi suaminya. Biarkan aku di sini, suaranya nyaris hilang tertelan hujan. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang kedinginan, hanya merasa ada bagian dari dirinya yang ikut terkubur di dalam liang itu. Bu Kusuma kembali mendekat, wajahnya tetap datar meski air hujan menetes dari dagunya. Tangisanmu tidak akan mengembalikan Syahroni, ucapnya datar, seakan kalimat itu pisau yang menusuk jantung Nafa. Ia gemetar, ingin menjerit, tapi hanya isak pelan yang keluar. Hujan semakin deras, tanah berubah menjadi lumpur yang licin. Suara doa tahlil memudar di telan derasnya air langit, meninggalkan Nafa sendirian dalam lingkaran rasa bersalah dan tatapan penuh benci. Di balik tubuh yang basah kuyup, ada rasa lain yang menyerang Nafa.
Kehilangan membuat jiwanya kosong, tapi tatapan mertuanya menambahkan tekanan yang tak tertahankan. Bukan sekadar kehilangan suami, ia merasa dirinya sendiri yang dikubur hidup-hidup. Hujan mengguyur, membasuh wajahnya yang pucat, tapi tidak sanggup membersihkan beban berat di dadanya. Nafasnya naik turun, bibirnya gemetar. Nafa akhirnya terduduk di tepi makam, lututnya berlumur tanah. Hujan masih turun deras, menutup pandangannya, membuat segalanya kabur. Tapi kalimat Bu Kusuma terngiang-ngiang di telinganya, "Hidupmu tidak akan tenang." Kata-kata itu menghantam hatinya lebih kuat dari suara sekop, lebih berat dari tanah yang menutup tubuh Syahroni. Jantungnya berdebar kencang, dadanya sesak, dan batinnya merintih. Ia tidak tahu bagaimana ia harus bertahan, hanya yakin satu hal, air mata ini tidak akan pernah cukup untuk menebus rasa yang ditinggalkan. Air mata yang tadi siang mengalir di pemakaman masih membekas di wajah Nafa saat ia melangkah masuk ke rumah joglo besar peninggalan keluarga Syahroni. Rasa sesak di dada belum reda, ditambah tatapan tajam Bu Kusuma yang terus menghantui pikirannya. Hujan masih menetes dari rambutnya, menempel di kulit leher yang dingin. Ia menelan ludah, mencoba menata diri, tetapi suasana rumah itu membuat napasnya semakin berat. Kayu-kayu tua berderit, ruangan luas namun pengap, aroma lembab bercampur kemenyan tipis yang menusuk hidung. Dari awal ia sudah tahu, tinggal di rumah ini berarti mengikat dirinya pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kehilangan seorang suami. Bu Kusuma berjalan lebih dulu, tubuh tegaknya membuat Nafa seperti anak kecil yang salah langkah. "Ingat, mulai sekarang kau hanya tamu di rumah ini. Jangan merasa berhak lebih dari yang seharusnya," ucapnya tanpa menoleh, nadanya datar tapi menusuk. Nafa menunduk, menahan amarah bercampur perih. Jantungnya berdegup keras, ingin sekali ia menjawab, tetapi kata-kata itu hanya tertelan di tenggorokan. Setiap langkah yang ia ambil di lantai kayu terasa asing, seolah rumah itu menolaknya. Tatapan Bu Kusuma tadi sore di pemakaman masih jelas, dingin, penuh kebencian, dan seakan membawa ancaman yang tak kasat mata. Saat matanya berkeliling, pandangan Nafa berhenti pada tirai putih panjang yang menggantung di ruang tengah. Tirai itu menjuntai dari langit-langit hingga hampir menyentuh lantai, tipis dan berkilau samar karena cahaya lampu minyak. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah gerakan halus pada kain itu, bergoyang pelan padahal semua jendela tertutup rapat. Nafa mengerjap, menelan ludah. Tubuhnya menegam, kakinya seperti terpaku di lantai. Ada getaran aneh yang merayap di kulitnya, dingin tapi sekaligus seperti sentuhan lembut yang membuatnya tak nyaman. "Jangan tatap terlalu lama," suara Bu Kusuma tiba-tiba terdengar tajam dari arah pintu kamar. Nafa terperanjat, matanya langsung teralih. Tirai itu sudah ada sejak rumah ini berdiri. Ada yang tinggal di baliknya. "Kau tidak boleh, bahkan sekali saja, memusiknya." Kata-kata itu keluar dengan nada dingin, tegas, membuat Nafa tercekat. "Saya hanya kaget, Bu," jawabnya pelan. Bu Kusuma mendengus, lalu melangkah masuk ke kamarnya, meninggalkan Nafa berdiri sendiri. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu, membuat kulitnya merinding. Malam pertama di rumah itu menjadi ujian bagi Nafa. Ia berbaring di ranjang kayu besar yang berderit halus setiap kali tubuhnya bergerak. Lampu minyak di sudut kamar memberikan cahaya samar, meninggalkan bayangan panjang di dinding. Nafasnya tak beraturan, dadanya naik turun cepat. Udara di kamar terasa dingin menembus kulit, membuat tubuhnya menggigil meski ia sudah berselimut rapat. Setiap kali menutup mata, bayangan tirai putih itu muncul dalam pikirannya, berayun pelan seakan memanggil. Suara lirih terdengar pelan di tengah keheningan, samar seperti bisikan. Nafa, tubuhnya langsung tegang, mata terbuka lebar. Ia menoleh, menatap ke arah pintu kamar yang setengah terbuka, membiarkan cahaya remang dari ruang tengah masuk. Nafasnya tercekat. "Siapa di sana?" Suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya kering. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Namun sesaat kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Nafa," nadanya lirih, berat, seperti suara seorang lelaki yang sangat ia kenal. Jantung Nafa berdetak kencang, dadanya sesak. Itu suara Syahroni, begitu mirip hingga membuat air matanya hampir jatuh.
Tangannya bergetar, ia menarik selimut hingga menutup dada. Tetapi hawa dingin justru semakin menusuk, merayap di leher, turun ke punggung, seperti tangan tak kasat mata yang menyentuhnya perlahan. Nafa meremas kain selimut, tubuhnya kaku antara takut dan perasaan lain yang sulit dijelaskan. Sensasi dingin itu begitu nyata, membekas di kulit, membuat bulu kuduknya berdiri sekaligus membuat dadanya berdegup lebih cepat. Ia menggigit bibir, menahan suara yang hampir lolos dari mulutnya. "Astagfirullah, siapapun kau, jangan ganggu aku," bisiknya gemetar. Ia mencoba menoleh, tetapi ruangan tetap kosong. Bayangan di dinding hanya bergerak karena cahaya lampu minyak yang berkedip. Namun suara lirih itu masih ada, kali ini terdengar dari arah tirai di ruang tengah, jauh tapi jelas. "Nafa." Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi hawa dingin itu masih menempel di tubuh, seperti pelukan dari sesuatu yang tidak terlihat. Nafasnya pendek, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu dirinya tidak berhalusinasi. Semua begitu nyata, dan semakin ia menolak, semakin kuat sensasi itu menyerang. Di luar kamar, lantai kayu terdengar berderit pelan, langkah samar seolah ada yang berjalan mendekat. Nafa membekap mulutnya, menahan jeritan. Matanya terarah ke pintu yang terbuka sedikit, namun tidak ada siapapun muncul. Hanya keheningan mencekam yang menyisakan perasaan ditatap dari kegelapan. Malam itu tubuhnya tetap menegam, peluh dingin bercampur dengan hawa menusuk yang tidak mau pergi. Mata Nafa memandang langit-langit dengan dada berdebar, jiwanya terperangkap antara rasa takut dan sensasi asing yang membuatnya semakin gelisah. Ia tidak sanggup menutup mata, hanya bisa merasakan tubuhnya sendiri dikuasai oleh suasana rumah joglo yang gelap, dingin, dan penuh rahasia. Peluh dingin masih menempel di kulit Nafa sejak suara lirih itu memanggil namanya. Dadanya naik turun, napasnya tidak teratur. Ia mencoba memejamkan mata lagi, berharap kantuk bisa menolong, namun setiap kali kelopak matanya menutup, suara itu semakin jelas. Nafa, lirihnya, berat, serak, tetapi terlalu mirip dengan suara Syahroni. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara kamar menusuk dingin. Ia terbangun berkali-kali, meremas selimut yang sudah basah oleh keringat. Jantungnya berdetak cepat, bulu kuduknya berdiri, seakan ada yang mengintai di setiap sudut ruangan. Matanya tertuju pada pintu kamar yang setengah terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat tirai putih di ruang tengah. Bayangan samar bergerak di balik kain tipis itu, berayun pelan seperti tubuh manusia. Nafas Nafa tersangkut di tenggorokan, matanya terbelalak. "Syahroni, itu kamu?" Suaranya lirih nyaris patah. Bayangan itu hanya bergoyang, lalu hilang, meninggalkan kain yang kembali tenang. Ia menggigit bibir bawahnya, tubuhnya bergetar, antara ingin percaya dan takut. Suara lain terdengar, kali ini bukan dari tirai, melainkan dari pintu besar yang selalu terkunci di sisi lorong. Tangisan lirih, panjang, menyayat, seperti rintihan seorang perempuan. Nafa menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Ia bangkit, melangkah perlahan mendekati sumber suara. Setiap pijakan di lantai kayu mengeluarkan bunyi berderit. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia berdiri tepat di depan pintu terkunci itu, telinganya menempel pada kayu tua yang dingin. Tangisan terdengar jelas, membuat air matanya ikut jatuh. Tiba-tiba suara keras menyentak dari belakang. "Apa yang kau lakukan di situ?" Bentakan Bu Kusuma membuat Nafa terlonjak mundur. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir jatuh. Saya dengar suara orang menangis, Bu," jawabnya terbata, dadanya naik turun. Bu Kusuma menatapnya tajam, lalu mendekat dengan langkah berat. "Jangan pernah dekat-dekat pintu ini. Itu bukan urusanmu. Mengerti?" Suaranya dingin, penuh tekanan. Nafa menunduk, air matanya jatuh, hanya mampu mengangguk. "Kembali ke kamarmu. Sekarang." Bentakan itu membuat tubuhnya kaku, ia melangkah mundur dengan lutut lemas, menutup pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Di ranjang, tubuhnya masih diliputi rasa takut bercampur penasaran. Lampu minyak di sudut kamar berkelip pelan, bayangan bergerak di dinding. Nafa menarik selimut sampai menutup dada, mencoba mengatur napas. Namun tiba-tiba telinganya terasa hangat,
seolah ada hembusan napas yang menempel di sana. Nafas itu berat, panas, begitu dekat hingga membuat kulitnya merinding. "Nafa," suara itu terdengar lagi, kali ini tepat di telinganya. Tubuhnya menegam, matanya membelalak. Sensasi itu membuatnya ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa meremas selimut, tubuhnya bergetar hebat. Pelukan hawa dingin bercampur desiran panas di leher membuatnya gemetar antara takut dan perasaan asing yang membuat dadanya semakin berdebar. Ia menutup mata rapat, air matanya jatuh, tubuhnya tersiksa oleh rasa yang tidak mampu ia lawan. Malam itu seolah tanpa akhir, hanya meninggalkan jantung yang terus berdegup kencang, tubuh yang menggigil, dan pikiran yang terpenjara oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tangisan lirih yang menahan dada semalaman masih membekas di tubuh Nafa. Kelopak matanya bengkak, tetapi kantuk tidak benar-benar datang. Malam itu ia terbangun lagi, perasaan tidak tenang membuat tubuhnya panas dingin. Dari celah pintu kamarnya yang terbuka sedikit, terlihat cahaya temaram berwarna kuning keemasan. Bau harum dupa menusuk hidungnya, tipis namun pekat. Jantungnya berdegup keras, membuat ia terpaksa bangkit dan melangkah perlahan ke arah lorong rumah. Setiap langkahnya ditimbang hati-hati agar tidak terdengar, meski lantai kayu tua tetap berderit halus di bawah telapak kakinya. Begitu sampai di ujung lorong, Nafa menahan napas. Di ruang tengah, Bu Kusuma duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya tegak, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit merapal sesuatu. Di depannya, mangkuk tanah liat berisi darah ayam masih hangat, uap tipis naik ke udara bercampur dengan asap dupa yang melingkari ruangan. Di samping mangkuk, tergeletak sebuah boneka kain lusuh. Rambut manusia tertancap di kepalanya, sebagian kusut, sebagian jatuh ke tikar. Nafa menutup mulutnya dengan tangan, perutnya mual, tetapi matanya tak bisa berpaling. Tirai putih panjang di sudut ruang tiba-tiba bergetar keras, padahal semua jendela dan pintu tertutup rapat. Suara erangan berat terdengar samar dari balik kain itu. "Ah!" Suaranya parau, serak, namun begitu mirip dengan suara Syahroni. Air mata Nafa langsung menetes, tubuhnya melemas. "Syahroni!" Bibirnya bergetar tanpa sadar. Ia ingin berlari menghampiri, membuka tirai itu, tapi tubuhnya terpaku, tidak bisa digerakkan. Kakinya lemas, lututnya bergetar, hanya bisa berdiri mematung di balik tiang kayu. Nafasnya makin pendek ketika ia tidak sengaja menginjak papan yang longgar. Bunyi berderit memecah keheningan. Bu Kusuma tersentak, matanya terbuka, wajahnya menoleh cepat ke arah Nafa. Sorotnya tajam, menusuk hingga membuat darah Nafa serasa berhenti mengalir. "Siapa di sana?" Suaranya rendah, namun penuh kuasa. Nafa membeku, tubuhnya gemetar, punggungnya bersandar pada tiang kayu. Ia menahan napas, berharap gelap ruangan menutupinya. Sekejap mata Bu Kusuma menelusuri setiap sudut, lalu kembali ke arah mangkuk. Ia melanjutkan mantranya, suaranya semakin keras, lebih menyeramkan. Namun bagi Nafa, saat itu sudah cukup untuk menghancurkan tenaganya. Ia mundur perlahan, kaki-kakinya kaku, hampir terjatuh ketika kembali ke kamarnya. Begitu pintu ditutup rapat, ia jatuh terduduk di lantai. Bahunya bergetar, air mata jatuh membasahi pipi. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya dingin, tetapi keringat membanjiri pelipis. "Ya Allah, Syahroni, kau ada di sana," isaknya pecah. Namun ia segera menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Di ranjang, tubuhnya masih gemetar. Ingatan tentang suara erangan tadi terus bergema di telinganya. Ia menutup telinga, tetapi suara itu tetap jelas, bercampur dengan aroma darah dan dupa yang masih terasa hingga ke kamarnya. Selimut ia tarik hingga ke dada, namun rasa aman tak kunjung datang. Hanya ada ketakutan yang mengikat erat, bercampur rasa getir karena ia yakin, suaminya terjebak dalam permainan gaib yang dilakukan oleh mertuanya sendiri. Dadanya naik turun cepat, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Malam terasa begitu panjang, dan tubuhnya hanya bisa bergetar tanpa daya, terkurung oleh rahasia kelam yang mulai terkuak. Isak tangis yang ia tahan semalam masih terasa mengganjal di dada saat fajar menyingkap rumah joglo yang suram. Mata Nafa berat, tubuhnya lemas, tetapi ia mencoba menata diri dengan berjalan ke ruang tengah.
Pandangannya langsung terpaku pada tirai putih panjang yang kemarin bergoyang sendiri. Nafasnya tercekat, bibirnya bergetar. Tirai itu kini basah oleh bercak merah yang menetes ke lantai, membentuk jejak kecil ke arah tikar. Aroma anyir samar menusuk hidungnya. Dengan langkah ragu ia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Begitu jemarinya menempel, darah yang lengket langsung melekat di kulitnya. Hangat, basah, dan membuatnya terkejut. "Ya Tuhan," bisiknya parau, air matanya menetes. Ia memandangi telapak tangannya yang berlumuran merah. Tubuhnya bergetar, dada terasa sesak seolah darah itu bukan sekadar noda, tetapi pesan yang ditujukan padanya. Belum sempat ia mundur, suara berat terdengar dari belakang. "Apa yang kau lakukan?" Bu Kusuma berdiri di ambang pintu, tatapannya menusuk. Nafa terperanjat, cepat-cepat mencoba menjelaskan. "Bu, tirai ini penuh darah," suaranya bergetar, telapak tangannya ia sodorkan. Namun dengan langkah cepat, Bu Kusuma mendekat dan langsung menarik tirai itu dengan kasar. Anehnya, seketika noda merah itu lenyap. Kain kembali putih bersih seakan tidak pernah ternoda. "Tidak ada apa-apa di sini," bentak Bu Kusuma. "Kau hanya berhalusinasi. Kau memang sudah gila karena terlalu banyak menangis." Kata-kata itu menghantam telinga Nafa lebih keras daripada bentakan. Matanya panas, tetapi ia tidak sanggup membalas. "Saya tidak gila, Bu, saya benar melihatnya," lirihnya hampir tak terdengar. Namun Bu Kusuma hanya mendengus, menatapnya dengan sorot penuh kebencian, lalu berbalik meninggalkannya. Nafa terdiam, lututnya melemas. Ia menatap kembali pada tirai yang tampak polos. Tapi telapak tangannya masih jelas berlumuran merah. Ia menggosoknya dengan kain, namun noda itu tidak mau hilang. Nafasnya makin tersengal, air mata jatuh tanpa henti. "Kenapa hanya aku yang bisa melihatnya?" gumamnya lirih. Rasa takut menjerat pikirannya, membuat tubuhnya semakin rapuh. Hari itu berjalan lambat, setiap sudut rumah seakan mengawasi. Nafa menutup diri di kamar, berbaring dengan selimut menutupi tubuh. Namun rasa dingin tidak kunjung pergi. Tangannya masih terasa lengket meski sudah dicuci berulang kali. Dadanya berat, pikirannya kacau. Malam datang dengan cepat, membawa keheningan yang lebih mencekam. Lampu minyak berkelip pelan, bayangan panjang di dinding bergerak samar. Telinganya kembali menangkap suara lirih. "Nafa," nadanya serak, pelan, seperti rintihan penuh luka. Tubuhnya menegam, matanya membelalak. Suara itu terdengar begitu dekat, padahal ia tahu ia sendirian. Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban selain desahan berat, panjang, seperti napas orang yang sedang kesakitan. Nafas itu terdengar panas, begitu dekat hingga membuat leher Nafa merinding. Tubuhnya bergetar, peluh dingin membasahi tengkuk. Sensasi asing merayap di kulitnya, dingin namun seakan ada sentuhan lembut yang menelusuri lengan dan dada. Ia menggigit bibir, menahan suara, matanya terpejam erat. "Syahroni," bisiknya parau, air mata kembali mengalir. Suara lirih itu menyebut namanya lagi, kali ini dengan desahan panjang yang membuat dadanya berdegup semakin cepat. Selimut ia tarik erat-erat, tubuhnya meringkuk, namun hawa itu tetap menempel, seolah tidak bisa diusir. Malam semakin larut, hanya meninggalkan jantung yang terus berdegup kencang, tubuh yang menggigil, dan rasa takut bercampur perasaan asing yang membuatnya semakin sesak. Air mata dan desahan lirih semalam masih membekas di dada Nafa. Tubuhnya terasa lemas, tetapi ia memaksa diri membersihkan ruang tengah agar pikirannya tidak terus-menerus terikat pada tirai putih itu. Sapu di tangannya bergerak pelan, menyapu debu yang menempel di lantai kayu tua. Saat ia menggeser sebuah meja kecil di sudut, kakinya mengenai benda keras yang membuatnya tersentak. Sebuah kotak kayu kecil terguling keluar, tampak tua dengan ukiran pudar di permukaannya. Nafasnya tertahan, jantungnya berdegup cepat. Jemarinya gemetar saat menyentuh benda itu, dingin dan berat seperti menyimpan rahasia. Perlahan ia membuka penutupnya. Matanya membelalak saat melihat segenggam rambut hitam kusut di dalamnya. Ia mengenali rambut itu panjang, tebal, dan persis seperti miliknya. "Astagfirullah," suaranya bergetar.
Tangannya cepat menutup mulut, tubuhnya goyah. Ia merasa kulitnya merinding hebat, seakan sebagian tubuhnya dicuri dan terperangkap di dalam kotak itu. Belum hilang keterkejutannya, pandangan Nafa jatuh pada lipatan kain di dasar kotak. Tangannya dengan ragu mengangkatnya, dan hatinya langsung hancur. Itu potongan kebaya biru miliknya, kebaya yang ia pakai malam Syahroni meninggal. Kain itu kaku, ada noda coklat kehitaman yang membuat perutnya mual. Kenapa ini ada di sini?" bisiknya Parau. Air matanya menetes membasahi kain yang dingin itu. Tubuhnya mulai bergetar, kakinya lemas, ia terpaksa duduk di lantai sambil memeluk kebaya itu erat-erat. Tangisnya pecah lebih keras ketika ia menemukan benda ketiga. Sebuah foto dirinya bersama Syahroni, terselip di antara rambut dan kain. Wajahnya masih tampak tersenyum di foto itu, sementara wajah Syahroni dicoret silang dengan tinta merah tebal. Nafa menjerit kecil, matanya basah, bibirnya bergetar. "Syahroni, oh Tuhan, mereka sudah menyiapkan ini semua." Air matanya jatuh membasahi foto yang bergetar di tangannya. Perasaan takut dan getir menyatu, membuat tubuhnya menggigil. Aku tumbal berikutnya, lirihnya, hampir tidak keluar suara. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya panas dingin, dada berdegup makin kencang. Nafasnya terputus-putus, keringat dingin bercampur air mata membasahi wajahnya. Rasa perih itu menelusup hingga ke pori-porinya, membuatnya histeris. Malam itu ia berbaring di ranjang dengan pikiran kalut. Kotak kayu yang tadi ia temukan kini tersimpan di dalam lemari tua di kamarnya. Namun bukannya tenang, suasana semakin mencekam. Telinganya menangkap suara lirih, serak, namun sangat ia kenali. "Nafa, tolong aku," tubuhnya langsung menegang, matanya membelalak. Suara itu berasal dari lemari tempat ia menyembunyikan kotak. "Syahroni," suaranya gemetar. Ia duduk di ranjang, tubuhnya menggigil. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, diiringi suara ketukan pelan dari dalam lemari. "Mereka menyiksaku, lepaskan aku," suara itu membuat darahnya membeku. Nafasnya cepat, air matanya mengalir. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya lemas, tidak sanggup bangkit. Lemari itu tiba-tiba bergetar hebat, pintunya berderit seakan ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Nafa menjerit kecil, jatuh terduduk di lantai, punggungnya menempel pada ranjang. Jangan, suaranya parau, tangannya gemetar menutup telinga. Namun getaran itu semakin kuat, membuat ruangan bergetar halus. Air matanya mengalir deras, dadanya sesak, tubuhnya kaku. Ia yakin suara itu nyata, bukan halusinasi. Malam itu ia hanya bisa menangis terseduh, tubuhnya gemetar, mata terpejam erat. "Syahroni, apa benar kau di sana?" bisiknya lirih, terselip di antara isak tangis yang membuat dada dan pikirannya semakin tersiksa. Tangisan Nafa semalam belum kering ketika kesempatan datang. Pagi itu, Bu Kusuma pergi ke pasar, meninggalkan rumah joglo dalam sunyi yang menekan. Jantung Nafa berdebar tak karuan saat berdiri di depan pintu besar yang selama ini terkunci rapat. Jemarinya gemetar memegang kunci berkarat yang ia temukan di laci dapur. Napasnya pendek, tubuhnya panas dingin. Dengan tekad yang bercampur takut, ia memutar kunci itu. Suara gembok tua berderit panjang membuat bulu kuduknya berdiri. Begitu pintu terbuka, hawa busuk langsung menyambut. Bau darah anyir bercampur kemenyan menusuk ke tenggorokan hingga membuatnya hampir muntah. Ia menutup mulut dengan tangan, namun kakinya melangkah masuk juga. Ruangan itu gelap, hanya cahaya redup dari lorong yang masuk sedikit. Matanya menangkap benda-benda aneh berserakan. Kepala kambing kering dengan mata kosong menatap ke langit-langit, botol-botol berisi cairan merah kental yang tertata di rak kayu, serta kain hitam penuh tulisan Jawa kuno tergantung di dinding. Nafa menggigil hebat. Tubuhnya kaku, tetapi matanya terus menelusuri ruangan. Di sudut, pandangannya berhenti pada ranjang kayu. Di atasnya tergeletak tubuh Syahroni terbungkus kain kafan kotor, penuh bercak coklat kehitaman. Nafas Nafa tercekat. "Syahroni," bisiknya parau. Air matanya langsung jatuh deras ketika kain itu bergerak pelan. Erangan lirih terdengar dari dalam, berat, seperti suara suaminya yang masih hidup. Tubuh Nafa gemetar hebat.
Ia ingin berlari menghampiri, merobek kain kafan itu, tapi kakinya lemas tak mampu menahan tubuh. Tangannya terulur, namun hanya bergetar di udara. "Aku di sini, Roni, aku ingin menolongmu," suaranya pecah di sela isap. Ranjang kayu berderit, kain kafan bergeser pelan, membuatnya semakin histeris. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar di belakang. Pintu rahasia terbuka lebih lebar dengan bentakan keras. Bu Kusuma berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya merah menyala menatap Nafa. Dengan cepat ia mendorong tubuh Nafa keluar ruangan. Tubuh Nafa terhempas ke lantai lorong, pinggulnya sakit terbentur kayu. "Jangan pernah masuk ke sini," teriak Bu Kusuma, nadanya dingin menusuk. Nafa terisak, mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. "Bu, dia masih hidup." Syahroni masih bernapas, suaranya parau penuh air mata. Bu Kusuma mendekat, wajahnya menunduk tepat di depan Nafa. "Itu bukan urusanmu," desisnya dingin. "Ingat baik-baik, giliranmu sebentar lagi." Tubuh Nafa melemas, air matanya deras membasahi wajah. Tangannya bergetar memegangi dada, nafasnya sesak. Kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras dari apapun. Ia merasakan ketakutan mengikat seluruh tubuhnya, membuatnya hanya bisa terduduk di lantai dengan tangis yang pecah. Malam belum datang, tapi jiwanya sudah terjebak dalam kegelapan yang tak memberi jalan keluar. Air mata Nafa belum kering sejak tubuhnya dihempas keluar pintu rahasia. Malam itu, tubuhnya masih gemetar ketika aroma dupa menyesakkan rumah Joglo. Bau bunga melati bercampur kemenyan memenuhi setiap sudut, menusuk ke dada hingga membuatnya hampir muntah. Nafasnya tercekat saat menatap ruang tengah. Bu Kusuma duduk bersila di atas tikar, mengenakan kebaya hitam, dengan dupa mengepul di sekeliling tubuhnya. Cahaya lampu minyak berkelip, bayangan menari di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Dari arah tirai putih panjang terdengar suara berat, gaib, seolah keluar dari dada makhluk tak kasat mata. "Darah, kami haus." Nafa menutup telinga, tubuhnya bergetar hebat. Tapi suara itu terus menghantam pikirannya, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Tubuhnya panas dingin, bulu kuduk berdiri, sementara Bu Kusuma tersenyum tipis, wajahnya kaku. "Malam ini waktunya," suaranya serak. Ia menoleh ke arah Nafa yang berdiri terpaku di ujung ruangan. "Maju. Tempatmu di tengah lingkaran." "Tidak, Bu, saya tidak mau." Nafa menggeleng keras, air matanya jatuh deras. Tubuhnya mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak tiang kayu besar. Bu Kusuma berdiri, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. "Maju, Nafa. Jangan buat rumah ini marah," ancamnya dengan suara datar yang menusuk. Jantung Nafa berdegup makin liar. Ia berbalik, berlari ke arah pintu depan. Namun ketika menarik gagang pintu, kayu itu terkunci rapat. Nafasnya memburu, ia berlari ke arah jendela, menendang keras, tetapi kaca retak tanpa hancur. Suara tawa aneh menggema dari arah Bu Kusuma. "Tidak ada jalan keluar," kata perempuan tua itu, tawanya bercampur suara lain yang bergema dari dinding rumah. Nafa menjerit histeris, keringat dingin mengucur deras. Tubuhnya berlari ke lorong, setiap pintu ia coba, namun semua terkunci. Suara-suara gaib meraung dari balik tirai. "Darah, kami lapar," desis itu membuat telinga Nafa panas dingin. Di tengah kepanikan, pandangan Nafa menangkap sosok samar di ujung lorong. Bayangan lelaki tegap, pucat, berdiri diam. Matanya kosong, namun tangannya terangkat menunjuk ke sebuah pintu tua di sisi kanan. Nafas Nafa tercekat, air matanya jatuh. "Syahroni," lirihnya dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak bicara, hanya menunjuk sekali lagi, seolah memberi jalan. Nafa gemetar, tubuhnya ingin percaya, tetapi rasa takut menahannya. Tawa Bu Kusuma terdengar makin dekat. "Jangan ikuti dia. Itu tipuan arwah gentayangan," teriaknya, suaranya menggema disertai tawa panjang. Nafas Nafa semakin pendek. Suara raungan lain mulai terdengar, seperti puluhan mulut lapar menjerit dari arah tirai. Tubuh Nafa bergetar, kakinya lemas, namun rasa takut memaksanya tetap bergerak. Ia meraih gagang pintu yang ditunjuk bayangan itu, tangannya gemetar, keringat dingin bercampur air mata. Di belakangnya,
langkah Bu Kusuma semakin dekat, diiringi suara tawa aneh yang bercampur raungan gaib. Nafa memejamkan mata, dada berdegup cepat, tangannya berusaha keras membuka pintu itu. Tubuhnya gemetar di antara suara-suara lapar yang mendesak, tawa mertuanya, dan sosok bayangan yang masih berdiri di ujung lorong. Malam itu, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa takut bercampur panas dingin yang membuatnya hampir tak mampu berdiri lagi. Tangan Nafa masih gemetar di gagang pintu ketika suara-suara lapar dan tawa Bu Kusuma semakin dekat dari belakang. Air matanya jatuh deras, tubuhnya panas dingin. Dengan sisa tenaga ia mendorong pintu itu terbuka. Gelap pekat menyambutnya, lorong panjang tanpa ujung. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup liar. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekuat tenaga, meski setiap langkah terasa berat seperti ada yang menahan dari belakang. Jangan ikuti dia, Nafa. Itu tipuan arwah, suara Bu Kusuma menggema, keras, membuat bulu kuduk berdiri. Nafa menutup telinganya, tetap berlari dalam lorong yang dingin menusuk. Suara langkahnya bergema panjang, bercampur tangis yang tak tertahan. Tubuhnya gemetar, kakinya goyah, namun rasa takut mendorongnya terus melangkah. Hingga akhirnya cahaya samar muncul di depan, seperti jalan keluar. Ketika ia melewati pintu terakhir, tubuhnya terhuyung ke halaman rumah joglo. Nafasnya tercekat saat menyadari dirinya berdiri di bawah pohon besar yang menjulang. Tanah di sekelilingnya basah, berwarna merah gelap, berkilat di bawah cahaya bulan pucat. Ya Tuhan, bisiknya Parau, tubuhnya bergetar. Bau anyir menyengat hidungnya, membuat perutnya mual. Tanah itu bergolak, seperti bernafas. Dari dalamnya muncul sosok yang membuat darahnya berhenti mengalir. Syahroni. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya biru. Tubuhnya kotor berlumuran tanah dan darah. Nafa, suaranya lirih, seperti rintihan orang sekarat. Air mata Nafa pecah, dadanya sesak. Syahroni, aku di sini, suaranya Parau penuh isap. Ia melangkah setengah maju, meski kakinya gemetar hebat. Tiba-tiba tanah di sekelilingnya terbuka lebar. Dari dalam keluar tangan-tangan hitam panjang, dingin, berlendir, meraih tubuh Nafa. Ia menjerit keras, tubuhnya ditarik ke bawah. Tidak. Jangan, lepaskan aku, tangisnya histeris. Ia berpegangan pada akar pohon yang menonjol, jemarinya mencengkeram kuat, kuku-kukunya berdarah. Syahroni, tolong aku, suaranya pecah, Parau, penuh keputusasaan. Namun tangan-tangan itu semakin banyak, meraih pergelangan, kaki, dan pinggangnya. Tarikan mereka begitu kuat hingga tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah merah. Nafa meronta, air matanya bercucuran, nafasnya tersengal. Aku tidak mau mati di sini, jeritnya, suaranya menggema panjang di bawah langit malam. Tubuhnya makin dalam, hanya tangan yang masih mencengkeram akar pohon. Roni, tolong aku, suaranya semakin melemah. Di hadapannya, sosok Syahroni hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Tidak ada gerakan menolong, hanya wajah pucat tanpa jiwa. Jeritan Nafa menggema, panjang, penuh penderitaan, sebelum akhirnya tubuhnya ditelan tanah sepenuhnya. Akar pohon terlepas dari genggamannya, meninggalkan suara terakhir yang tercekat. Malam kembali hening, hanya suara jangkrik bersahutan. Dari jendela rumah joglo, Bu Kusuma berdiri memandang. Wajahnya tenang, matanya dingin. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ritual selesai, perjanjian terpenuhi. Hembusan angin malam membawa aroma melati dan dupa yang masih melekat di udara. Rumah itu kembali diam, seolah tak pernah ada jeritan yang mengguncang langit. Di desa Adiraja, orang-orang sering melihat pohon besar di halaman rumah joglo tampak basah setiap malam, seperti disiram darah. Tak ada yang berani mendekat, karena bisikan lirih sering terdengar dari tanahnya, suara perempuan menangis minta dilepaskan. Namun Bu Kusuma tetap tinggal di dalam rumah itu, dengan wajah tenang, seakan semua baik-baik saja. Malam terakhir Nafa menjadi bukti bahwa satu tumbal hanya menunda hausnya rumah itu. Dan bagi siapapun yang melewati halaman itu, jeritannya masih menggema, menusuk hati yang mendengarnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Setiap cerita bukan sekadar tentang horor, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang tersisa di baliknya.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran, bahwa keserakahan dan dendam hanya akan meninggalkan luka. Tetap bersama kami di kisah-kisah berikutnya. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.